Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia dengan NPM 230200044. Di sini saya merupakan kelompok 1. Di sini saya ingin membahas judul tentang sumber daya manusia, desain kerja dan pengukuran kerja dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Al-Hidayat, SE, ME, CDF. Yang pertama itu ada pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam perusahaan karena peran atau kontribusinya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia, organisasi perlu memperhatikan desain kerja, yaitu bagaimana suatu pekerjaan dirancang agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan memotivasi karyawan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi, yaitu manajemen sumber daya manusia. Merupakan aspek penting dalam manajemen operasional, seperti pengendali persediaan, just in time, dan total quality management. Ada berbagai perubahan dalam pengelolaan SDM, khususnya yang terkait dengan manajemen operasional. Perubahan tersebut mencakup desain pekerjaan karyawan. Dalam melakukan desain pekerjaan, manajemen perlu membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian dan setiap tugas meliputi beberapa elemen yang yaitu gerakan dalam pekerjaan atau perpindahan fisik dalam pekerjaan. Selanjutnya ada praktik pengelolaan sumber daya manusia. SDM berkaitan dengan kebijakan, praktik dan prosedur perusahaan untuk menarik, menyeleksi dan mengelola karyawan. Perencanaan SDM bertujuan meyakinkan manajemen bahwa dalam perusahaan tersebut tersedia sejumlah karyawan yang sesuai dengan tempat yang dibutuhkan dan keahlian yang diperlukan. Selanjutnya ada desain pekerja. Fokus SDM adalah produktivitas dan kepuasan kerja. Desain pekerjaan akan membuat karyawan lebih puas dan lebih produktif. Oleh karena itu, rekrutmen dan seleksi, kemudian sosialisasi dan pelatihan seperti supervisi dan kepemimpinan juga berfokus pada perilaku dan hasil. MSDM merupakan cara manajemen mencapai produktivitas, sehingga SDM berfokus pada sasaran produktivitas. Adapun elemen desain pekerjaan yang telah dipaparkan pada tabel sebagai berikut. Dalam penyusunan desain pekerjaan, perusahaan juga perlu menyusun klasifikasi pekerjaan dan peraturan-peraturan dalam pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang dapat mengerjakan tugas tertentu. Yang kedua, spesifikasi mengenai kapan mereka dapat mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, spesifikasi mengenai kondisi apa yang dapat mendukung dan apa yang dapat mereka kerjakan. Yang keempat, adanya kesepakatan kerja dari serikat pekerja. Yang kelima, berbagai hambatan dalam pekerjaan dan efisiensi produksi. Selain itu, spesifikasi pekerjaan akan menentukan jenis pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan perusahaan. Praktik SDM secara operasional didefinisikan dengan survei yang mengukur praktik dan prosedur SDM sebagai berikut. Yang pertama, supervisi menyediakan umpan balik dalam kinerja, penghargaan, dan berbagai informasi. Yang kedua, praktek-praktik organisasi yang memfasilitasi pengembangan dan perencanaan karir personal. Yang ketiga, bekerja bagi organisasi yang mempunyai status dan citra yang baik dalam komunikasi yang besar. Yang keempat, praktik pelatihan dan sosialisasi dalam organisasi yang membantu para pendatang baru masuk dalam organisasi. Yang kelima, organisasi dapat membantu kinerja bukan menghalangi. Selanjutnya, desain tim kerja dan motivasi kerja karyawan. Agar pekerjaan yang disusun bagi karyawan menjadi efektif, manajemen harus menjamin bahwa individu yang bekerja dapat lebih berkontribusi di dalam sebuah tim. Untuk menghindari kebosanan karyawan, perusahaan sering melakukan ekspansi pekerjaan.
Tim kerja dan ekspansi pekerjaan harus didukung dengan penyusunan tujuan atau sasaran yang tepat, didukung dengan pemberian penghargaan baik finansial maupun non-finansial. Tugas pimpinan atau supervisor adalah melakukan pengendalian terhadap kinerja tim dan pelaksanaan ekspansi pekerjaan tersebut. Manajer harus memahami bahwasannya dalam hubungan antara manusia di tempat kerja ada 3 jenis teori motivasi, yaitu teori klasik dan manajemen ilmiah, teori keperilakuan awal, serta teori motivasi kontemporer. Teori klasik. Dalam teori klasik dinyatakan bahwa karyawan hanya termotivasi oleh uang. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menganalisis pekerjaan untuk menemukan cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan tersebut untuk menghasilkan produk yang murah, menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar, dan membayar karyawan lebih tinggi. Teori keperilakuan awal. Dalam teori keperilakuan awal memulai dengan percobaan yang dikenal dengan Hawthorne Study. Percobaan tersebut bertujuan menguji hubungan antara perubahan lingkungan fisik terhadap output karyawan. Hasil percobaan tersebut menyatakan bahwa produktivitas karyawan bukan hanya disebabkan oleh lingkungan fisik, melainkan juga dipengaruhi oleh teori hubungan antara manusia atau human relation theory. Oleh karena itu, manajer justru harus membayar dengan memberikan perhatian terhadap karyawannya. Baiklah, kesimpulannya, strategi pengelolaan SDM atau sumber daya manusia operasional fokus pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang mendukung produktivitas dan efisiensi kerja. Ini mencakup rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, manajemen kehadiran, dan pengkajian. Tujuannya agar karyawan bisa bekerja optimal sesuai target dan tetap termotivasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi sumber daya manusia, desain kerja, dan pengukuran kerja. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.